Shalom saudara, puji Tuhan kembali ketemu dengan saya dalam renungan kita pada saat ini. Saya berharap boleh menjumpai kita semua dalam keadaan yang selalu diberkati Tuhan. Mari kita kembali masuk dalam renungan kita saudara, kita persiapkan hati kita. Haleluya. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami hingga hari ini. Kalau kami masih ada hingga hari ini, itu karena kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Karena itu biarlah hati kami selalu penuh dengan ucapan syukur kepadamu ya Bapa. Saat ini kami rindu mendengarkan firman. Roh Kudus, kami mohon kuasai kami sepenuhnya, supaya ketika kami mendengarkan firman, kami sungguh-sungguh mengerti akan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, lembutkan hati kami Tuhan. Kami tanggalkan semua dosa yang begitu merintangi kami, yang berusaha menghalangi kami untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami pada saat ini. Biarlah Roh Kudus memtahirkan hati kami sepenuhnya, sehingga firman-Mu itu sungguh-sungguh menyatu dalam kehidupan kami Tuhan.
namamu Bapa, kami sungguh bersyukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang kita baca saat ini saudara, itu terdapat dalam Galatia pasal 6 ayat 8. Galatia 6 ayat 8, firman Tuhan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Puji Tuhan saudara, ya. Firman Tuhan datang kepada kita pada saat ini saudara tentang hal menabur, ya. Menabur dalam daging berarti menuai kebinasaan. Menabur dalam roh berarti menuai hal-hal yang dari roh itu, yaitu hidup yang kekal saudara. Baik, kita akan melihat apa sebenarnya yang dimaksud dari daging itu saudara. Hal-hal yang bersifat daging itu kita bisa lihat di dalam Galatia pasal 5, ya. Galatia pasal 5 ayat 19 saya bacakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini adalah bagian dari perbuatan-perbuatan daging saudara yang firman Tuhan katakan saat ini, jika itu yang kita tabur saudara, maka kita akan menuai kebinasaan, yaitu apa saudara? Neraka, ya. Karena firman Tuhan katakan di akhir dari pasal 5 ayat 19 ini, barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah saudara. Ya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah saudara. Jadi jangan pernah kita berpikir, mungkin kita merasa orang percaya saudara, tetapi ternyata bahwa kita masih hidup dalam kedagingan ini saudara. Dengan kata lain, bahwa apa yang selalu kita taburkan dalam kehidupan kita adalah perbuatan-perbuatan daging seperti yang telah kita bacakan dalam Galatia 5 ayat 19 ini saudara. Ini sangat nyata, sudah disebutkan secara terperinci saudara. Kalau kita lakukan itu, firman Tuhan mengatakan kita tidak mengambil bagian dalam kerajaan Allah saudara, ya. Jadi di sini kita lalu kemudian selanjutnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu saudara. Nah, sekarang kita akan melihat saudara perbuatan roh yang dimaksud itu kita bisa lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah saudara perbuatan-perbuatan dari roh itu saudara. Jadi jika kita menabur hal-hal ini saudara, maka firman Tuhan katakan kita akan menuai hidup yang kekal dari roh itu sendiri, ya. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 di akhir dari pada ayat 23 saudara, ya, ayat B, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Karena itu berasal dari roh saudara. Roh yang mengerjakan. Ini adalah sifat-sifat dari roh itu saudara. Nah, kalau itu yang kita lakukan, firman Tuhan katakan kita akan menuai hidup yang kekal dari roh itu saudara. Jadi
berlawanan dengan ketika yang kita taburkan adalah keinginan daging, ya, kedagingan, saudara. Tadi sudah dijelaskan, ya, yaitu ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini adalah perbuatan-perbuatan daging, saudara. Nah, firman Tuhan katakan jika itu kita taburkan, maka kita akan menuai kebinasaan, saudara. Jadi perhatikan hidup kita baik-baik, saudara. Apa yang sedang cenderung kita taburkan atau lakukan dalam kehidupan kita, ya, mewarnai kehidupan kita di hari-hari kita, saudara. Apakah itu sifat-sifat daging, kita cenderung menabur hal-hal yang sifat daging, atau cenderung menabur hal-hal yang bersifat roh yang pada akhirnya memberikan kehidupan yang kekal, saudara. Jadi hidup kita, saudara, itu ditentukan, ya, dari apa yang kita tabur. Kita akan menuai kebinasaan atau menuai hidup yang kekal, itu ditentukan dari apa yang kita tabur. Nah, firman Tuhan datang kepada kita pada saat ini mengingatkan kepada kita, saudara, untuk alangkah baiknya kalau kita betul-betul menabur apa yang menjadi buah-buah roh itu, saudara. Ya, saya percaya kita semua anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Karena itu saya percaya kita akan mampu lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang menjadi tuntutan dari roh itu, melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Roh Kudus itu, yaitu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara-saudara, tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini, saudara. Dan tahukah kita, ketika kita melakukan ini, saudara, maka apa? Yang kita ujungnya adalah kita akan menuai hidup yang kekal, saudara. Percaya, itu pasti. Jadi firman Tuhan datang kepada kita pada saat ini untuk mengingatkan kembali kepada kita. Mari kita memilih untuk dituntun oleh Roh Kudus, melakukan hal-hal yang dari roh itu, menabur dalam roh itu, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Kita akan menuai hidup yang kekal. Amin, saudara. Mari kita tutup renungan kita pada saat ini, saudara. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memampukan kita dengan rohnya yang telah dimeteraikan dalam hidup kita, memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang menjadi buah roh itu, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang kembali datang mengingatkan kepada kami untuk belajar hidup dituntun oleh roh itu sendiri, Tuhan. Yang kami percaya pada akhirnya akan memberikan hidup yang kekal bagi kami. Karena itu kuatkan kami Tuhan, mampukan kami Bapa untuk selalu hidup dituntun oleh roh-Mu Bapa, sehingga kami menjadi orang-orang yang selalu berada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam renungan pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau tahu setiap apa yang kami butuhkan, apa yang kami rindukan, karena itu Engkau telah mengaruniakan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Jikalau ada hal-hal yang kami lakukan di waktu-waktu yang telah kami lewati hingga hari ini yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, mungkin kami telah memilih lebih melakukan kedagingan kami, menabur dalam kedagingan itu Tuhan, dan melakukan hal-hal yang Engkau tidak kehendaki Tuhan. Kami mohon ampuni kami. Kami rindu Bapa untuk belajar dituntun oleh Roh-Mu, melakukan apa yang Engkau
Engkau kehendaki Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh datang kepada kami pada saat ini. Meteraikan itu dalam hati kami Bapa, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mengerti isi hati Tuhan, menjadi orang-orang yang ditentukan untuk menerima bagian dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, untuk renungan kita pada saat ini sampai di sini, dan sampai jumpa di video-video kita selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.